Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kehadirannya langsung terasa berbeda? Belum bicara banyak, tapi sudah membuat orang lain segan. Tatapannya tenang, langkahnya mantap, dan auranya seperti seorang pemimpin sejak lahir. Konon, dalam hitungan leluhur Jawa, ada satu weton yang dipercaya membawa darah kepemimpinan kuat. Weton itu adalah Pahing. Benarkah mereka memang ditakdirkan memimpin? Atau semua ini hanya mitos yang dibesar-besarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas rahasia primbon Jawa, weton, dan warisan spiritual leluhur yang penuh makna. Sebelum kita masuk lebih dalam, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang memiliki weton Pahing. Siapa tahu, rahasia dalam video ini adalah tentang mereka atau bahkan tentang dirimu sendiri. Mari kita mulai pembahasannya. Dalam hitungan kalender Jawa kuno, setiap hari bukan sekedar pergantian waktu. Ia adalah gerbang energi. Ia adalah pertemuan antara jagat kasat mata dan jagat tak kasat mata. Dan di antara 5 pasaran yang berputar tanpa henti, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, nama Pahing sering disebut dengan nada yang lebih dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak semua orang mampu memahaminya. Konon, dalam naskah-naskah primbon tua yang disimpan oleh para sesepuh, Pahing memiliki getaran panas yang tidak dimiliki pasaran lain. Bukan panas yang membakar kulit, melainkan panas batin. Energi ini dipercaya lahir dari pertemuan unsur api dan angin, dua elemen yang tak terlihat namun mampu mengguncang dunia. Orang-orang tua zaman dahulu mengatakan, bayi yang lahir pada pasaran Pahing sering memiliki tanda berbeda. Tatapannya tajam meski masih kecil. Tangisnya keras dan panjang, seolah menolak tunduk pada dunia yang baru ia masuki. Bahkan ada cerita, ketika bayi Pahing lahir tepat tengah malam, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Angin seperti berhenti sesaat, hewan-hewan mendadak diam. Apakah itu hanya kebetulan? Atau memang ada energi besar yang ikut turun bersama kelahirannya? Dalam perhitungan Neptu Jawa, Pahing memiliki nilai 9. Angka 9 dalam filosofi Jawa bukan angka sembarangan. Ia melambangkan puncak, kekuatan, dan kesempurnaan siklus. 9 adalah angka terakhir sebelum kembali ke awal. Artinya, energi Pahing membawa sifat penggenap sekaligus penentu. Tak heran jika banyak orang dengan weton Pahing sering berada di posisi penentu arah. Entah di keluarga, lingkungan, atau pekerjaan, mereka seperti ditarik oleh takdir untuk berada di garis depan. Namun, energi besar selalu memiliki sisi gelap. Sesepuh Jawa percaya bahwa Pahing juga memiliki penunggu gaib berupa khodam energi kepemimpinan. Bukan dalam arti makhluk yang menakutkan, melainkan simbol bahwa jiwa mereka diawasi dan diuji lebih keras dibanding yang lain. Karena siapapun yang ditakdirkan memimpin harus terlebih dahulu ditempah. Ada kisah lama tentang seorang kepala desa berweton Pahing yang selalu bermimpi berdiri di tengah api yang tidak membakar tubuhnya. Api itu hanya menyala di sekelilingnya, sementara ia berdiri tegak tanpa rasa takut. Para tetua menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda bahwa ia memiliki api kepemimpinan yang tidak mudah dipadamkan. Namun, api juga bisa melahap segalanya jika tidak dikendalikan. Inilah sebabnya mengapa weton Pahing sering disebut membawa darah pemimpin sekaligus ujian berat. Energinya kuat, auranya tebal, langkahnya terasa bergetar. Bahkan dalam keramaian, orang-orang tertentu bisa merasakan tekanan halus saat berdiri di dekatnya. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka menyeramkan, melainkan karena energi mereka terlalu besar untuk dianggap biasa. Pertanyaan sekarang, apakah setiap pemilik weton Pahing menyadari kekuatan ini? Atau justru banyak yang menjalani hidup tanpa pernah tahu bahwa dalam dirinya tersimpan bara api kuno, warisan energi leluhur yang suatu hari bisa menyala menjadi cahaya kepemimpinan atau kobaran yang menghancurkan. Dan disinilah misteri itu bermula.
Jika pada bab sebelumnya kita membahas asal-usul energi pahing yang bergetar kuat, maka kini saatnya memahami bagaimana energi itu mewujud dalam kehidupan nyata. Sebab aura kepemimpinan weton pahing tidak selalu terlihat dari jabatan, melainkan terasa dari kehadirannya. Ada sesuatu yang berbeda saat seseorang berweton pahing memasuki ruangan. Suasana bisa berubah tanpa disadari. Percakapan yang tadinya riuh perlahan mereda. Orang-orang seperti memberi ruang bukan karena diperintah, melainkan karena dorongan alam bawah sadar. Primbon Jawa menyebutnya sebagai daya pangaribawa, wibawa alami yang tidak dibuat-buat. Tatapan mata mereka cenderung tajam dan fokus. Ketika berbicara, nada suaranya tegas namun jarang berlebihan. Mereka tidak banyak basa-basi. Ucapannya langsung pada inti, seolah waktu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan keraguan. Namun yang paling menonjol adalah keberanian batinnya. Weton pahing dikenal tidak mudah gentar menghadapi tekanan. Dalam situasi genting, justru mereka yang sering terlihat paling tenang. Ketika orang lain panik, mereka berpikir. Ketika yang lain ragu, mereka melangkah. Konon energi api dalam diri pahing membuatnya sulit tunduk pada ketidakadilan. Mereka memiliki naluri kuat untuk membela yang dianggap benar. Bahkan sejak kecil, banyak pemilik weton ini sudah menunjukkan sifat protektif terhadap keluarga atau teman. Namun kepemimpinan pahing bukan selalu lembut. Mereka keras pada prinsip. Jika sudah memutuskan, sulit digoyahkan. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa watak ini bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Karena pemimpin sejati membutuhkan keseimbangan antara tegas dan bijaksana. Ada pula keunikan lain yang jarang dibahas, intuisi. Beberapa orang tua Jawa percaya bahwa weton pahing memiliki firasat tajam. Mereka sering merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Entah berupa kecurigaan terhadap niat seseorang atau perasaan tidak nyaman pada suatu keadaan. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa pemilik weton pahing jarang salah membaca karakter orang. Seolah ada radar batin yang selalu menyala. Tetapi energi besar ini tidak selalu nyaman. Seringkali mereka merasa berbeda dari lingkungannya. Sulit menemukan orang yang benar-benar sefrekuensi. Kadang merasa harus memikul tanggung jawab lebih, bahkan ketika tidak diminta. Itulah beban tak terlihat dari jiwa pemimpin. Primbon Jawa mengajarkan bahwa orang dengan weton pahing cenderung tidak suka dikendalikan. Mereka lebih memilih memimpin daripada dipimpin. Bukan karena sombong, melainkan karena dalam batinnya ada dorongan kuat untuk mengarahkan keadaan. Namun jika kesadaran diri belum matang, sifat ini bisa berubah menjadi dominasi berlebihan. Inilah sebabnya banyak pemilik weton pahing mengalami konflik dalam hidupnya. Energi yang terlalu kuat sering berbenturan dengan energi lain yang tak seimbang. Tetapi ketika mereka mampu menguasai emosinya, ketika ego bisa dijinakkan, maka aura kepemimpinan itu menjadi sangat terang. Mereka bisa menjadi pelindung, bisa menjadi penentu arah, bisa menjadi sosok yang ditunggu dalam setiap keputusan besar. Pertanyaannya sekarang, apakah semua pemilik weton pahing siap menerima tanggung jawab besar yang tersembunyi dalam dirinya? Karena menjadi pemimpin bukan hanya tentang berdiri di depan, melainkan tentang berani berjalan paling dulu, bahkan saat jalan itu gelap dan belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Setiap energi besar tidak pernah lahir tanpa bayaran. Dan bagi mereka yang terlahir dengan weton pahing, hidup seringkali terasa seperti medan tempur sejak usia muda. Primbon Jawa mengajarkan satu hal. Semakin tinggi takdirmu, semakin berat tempaanmu. Banyak pemilik weton pahing mengalami masa kecil atau remaja yang tidak sepenuhnya mudah. Ada yang tumbuh dalam tekanan ekonomi, ada yang sering disalahpahami. Ada pula yang harus memikul tanggung jawab keluarga lebih cepat dari seharusnya. Seolah-olah semesta sengaja menguji ketahanan batin mereka. Mengapa demikian? Karena dalam filosofi Jawa kuno, jiwa pemimpin tidak dibentuk oleh kenyamanan. Ia dibentuk oleh luka, kegagalan, dan pengkhianatan. Weton pahing sering mengalami fase di mana orang yang dipercaya justru mengecewakan. Mereka mungkin pernah dikhianati sahabat, diremehkan rekan kerja, atau bahkan diragukan oleh keluarga sendiri. Rasa sakit itu bukan kebetulan.
itu adalah api yang menempa baja. Ada kisah lama dari seorang sesepuh desa yang mengatakan bahwa anak berweton pahing sering terlihat keras sejak kecil. Bukan karena hatinya kasar, melainkan karena hidup memaksanya belajar lebih cepat. Mereka jarang dimanja keadaan. Dan di balik ketegasan itu sebenarnya tersimpan jiwa yang sensitif. Namun mereka tidak suka menunjukkan kelemahan. Mereka lebih suka diam dan menguat sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, weton pahing juga kerap menghadapi konflik besar yang mengubah arah takdir. Entah berupa kegagalan usaha, kehilangan orang tercinta, atau keputusan berat yang harus diambil sendirian. Di titik inilah ujian terbesar muncul. Apakah mereka akan runtuh atau justru bangkit lebih kuat? Primbon menyebut fase ini sebagai tumbal kedewasaan. Bukan dalam arti mistis menyeramkan, melainkan simbol bahwa setiap kenaikan derajat hidup membutuhkan pengorbanan batin. Banyak orang pahing baru menemukan jati diri setelah melewati fase paling gelap dalam hidupnya. Saat semua terasa hancur, justru disitulah karakter kepemimpinan mulai matang. Mereka belajar mengendalikan emosi, belajar membaca situasi, belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal keberanian, tetapi juga kesabaran. Namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Energi kuat weton pahing kadang membuat mereka menjadi magnet konflik. Bukan karena mencari masalah, tetapi karena kehadiran mereka sering mengusik ego orang lain. Ada saja yang merasa disaingi, bahkan sebelum mereka melakukan apa-apa. Ini adalah konsekuensi dari aura yang besar. Dan jika tidak berhati-hati, rasa lelah batin bisa berubah menjadi keras hati. Dari tegas menjadi kaku, dari berani menjadi nekat. Disinilah peran kesadaran sangat penting. Karena ujian terbesar bukanlah musuh di luar, melainkan bayangan diri sendiri. Jika weton pahing mampu melewati masa-masa sulit dengan kebijaksanaan, maka ia akan keluar sebagai pribadi yang matang dan berwibawa. Tetapi jika dikuasai amarah dan dendam, energi besar itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Jadi, apakah ujian hidup yang kamu alami selama ini sebenarnya adalah proses pembentukan? Apakah luka-luka yang pernah kamu rasakan justru sedang menyiapkanmu untuk peran yang lebih besar? Karena dalam hitungan leluhur Jawa, tidak ada pemimpin sejati yang lahir tanpa melalui malam paling gelap dalam hidupnya. Dan mungkin, malam gelap itu adalah bagian dari takdirmu. Di balik cahaya yang terang, selalu ada bayangan yang mengikuti. Begitu pula dengan weton pahing. Energi besar yang membawa potensi kepemimpinan ternyata menyimpan sisi gelap yang tidak semua orang siap menghadapinya. Primbon Jawa mengingatkan bahwa kekuatan tanpa kendali bisa berubah menjadi petaka. Weton pahing dikenal memiliki karakter keras dan teguh pendirian. Namun bila keseimbangan batin terganggu, ketegasan itu bisa menjelma menjadi keras kepala. Keberanian bisa berubah menjadi sikap menantang tanpa perhitungan. Dan wibawa bisa berubah menjadi aura yang menekan. Inilah sisi bayangan yang sering tak disadari. Ada kalanya pemilik weton pahing merasa paling benar. Bukan karena ingin sombong, tetapi karena keyakinannya begitu kuat. Namun, dunia tidak selalu berjalan sesuai keyakinan pribadi. Ketika realita berbenturan dengan prinsip, amarah bisa muncul diam-diam. Dan saat amarah itu dipendam terlalu lama, ia bisa menjadi bara yang membakar dari dalam. Beberapa orang tua Jawa percaya bahwa energi api dalam diri pahing harus didinginkan dengan kesabaran dan laku prihatin. Jika tidak, hidupnya akan sering diwarnai konflik, pertengkaran, bahkan permusuhan yang tak perlu. Bukan karena takdirnya buruk, melainkan karena energinya terlalu dominan. Aura kuat yang dimiliki weton pahing juga bisa membuat orang lain merasa terintimidasi. Tanpa sadar, kehadiran mereka bisa menimbulkan jarak. Ada yang segan, ada yang takut, bahkan ada yang diam-diam menyimpan iri.
Inilah ujian batin berikutnya. Apakah ia akan menggunakan pengaruhnya untuk melindungi atau justru untuk mengendalikan? Primbon Jawa menyebut bahwa pemimpin sejati adalah yang mampu menaklukkan dirinya sendiri sebelum menuntun orang lain. Namun, bagi Weton Pahing, menaklukkan diri bukan perkara mudah. Karena di dalam dirinya ada dua arus besar yang terus bergerak. Arus cahaya kepemimpinan dan arus bayangan ego. Jika ego lebih dominan, ia bisa menjadi pribadi yang sulit menerima nasihat. Ia mungkin menolak kritik, menutup telinga terhadap masukan, dan akhirnya berjalan sendirian tanpa sadar menjauhkan orang-orang terdekatnya. Dan yang lebih berbahaya, ketika merasa dikhianati atau disakiti, Weton Pahing bisa menyimpan dendam dalam diam. Bukan dendam yang meledak-ledak, tetapi dendam yang membeku. Energi inilah yang dalam kepercayaan Jawa lama harus segera dilepaskan. Karena dendam yang dipelihara hanya akan memadamkan cahaya kepemimpinan. Namun, sisi bayangan ini bukanlah kutukan. Ia hanyalah bagian dari keseimbangan. Seperti siang dan malam, seperti panas dan hujan. Semua kembali pada kesadaran diri. Jika pemilik Weton Pahing mampu mengolah emosinya, belajar rendah hati, dan membuka ruang untuk mendengar orang lain, maka sisi gelap itu justru akan menjadi pelindung. Ia akan menjadi pemimpin yang tegas namun adil, kuat namun tetap lembut. Tetapi, jika ia menolak untuk mengenali bayangannya sendiri, maka konflik akan terus datang silih berganti. Karena semesta selalu mengajarkan satu hal, energi besar harus diiringi tanggung jawab besar. Dan mungkin pertanyaan terpenting bagi setiap Weton Pahing bukanlah, apakah aku ditakdirkan memimpin? Melainkan, sudahkah aku mampu memimpin diriku sendiri? Setelah memahami asal-usul energinya, mengenali ciri kepemimpinannya, melewati ujian hidupnya, dan menatap sisi bayangannya, kini pertanyaan terbesar muncul. Benarkah Weton Pahing memiliki darah pemimpin, atau semua ini hanyalah mitos yang diwariskan turun-temurun? Dalam ajaran Primbon Jawa, Weton bukanlah vonis. Ia bukan hukuman, bukan pula jaminan. Weton adalah peta energi. Ia menunjukkan kecenderungan, bukan kepastian. Pahing memang membawa getaran kuat. Nilai Neptunya yang besar sering dikaitkan dengan daya dorong, keberanian, dan pengaruh. Tetapi Primbon selalu menekankan satu hal penting. Watak bisa diasah, takdir bisa diarahkan. Artinya memiliki potensi kepemimpinan tidak otomatis menjadikan seseorang pemimpin besar. Energi hanyalah benih. Tanpa usaha, tanpa kesadaran, benih itu bisa saja layu sebelum tumbuh. Ada banyak orang berweton pahing yang hidup biasa-biasa saja, bukan karena energinya salah, tetapi karena ia tidak pernah mengolahnya. Ia membiarkan emosinya menguasai diri, ia memilih menyerah saat ujian datang, ia menutup diri dari proses pembelajaran. Namun ada pula yang sebaliknya. Mereka yang lahir di weton pahing dan memilih jalan kesadaran. Mereka belajar dari kegagalan. Mereka meredam ego. Mereka menjadikan luka sebagai pelajaran, bukan alasan untuk membenci. Disinilah takdir sakral itu mulai terlihat. Takdir bukan sesuatu yang turun begitu saja dari langit. Ia adalah hasil pertemuan antara potensi dan pilihan. Primbon Jawa mengajarkan filosofi keseimbangan. Manusia memiliki garis hidup, tetapi ia tetap diberi kehendak. Jadi jika seseorang berweton pahing tumbuh menjadi pemimpin yang bijak, itu bukan semata-mata karena wetonnya, melainkan karena ia memahami energinya dan menggunakannya dengan benar. Energi api dalam dirinya ia jadikan cahaya, bukan kobaran. Ketegasan ia arahkan untuk perlindungan, bukan penindasan. Keberanian ia arahkan untuk membela, bukan menyerang. Namun bila ia memilih sebaliknya, energi yang sama bisa membuat hidupnya penuh konflik.
Inilah rahasia yang jarang disadari. Weton bukanlah alasan untuk merasa lebih tinggi, bukan pula alasan untuk merasa terikat pada nasib. Ia hanyalah petunjuk arah. Maka ketika orang berkata, weton pahing punya darah pemimpin, sesungguhnya yang dimaksud adalah mereka memiliki potensi untuk berdiri di depan. Mereka memiliki daya untuk memengaruhi. Mereka memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Tetapi apakah potensi itu diwujudkan atau tidak, sepenuhnya kembali pada pribadi masing-masing. Dan mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi mitos atau takdir sakral, melainkan sudahkah kamu mengenali kekuatan dalam dirimu sendiri? Sudahkah kamu memilih untuk bertumbuh, bukan mengeluh? Karena dalam filosofi Jawa, manusia terbaik bukan yang paling kuat energinya, melainkan yang paling mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Jika kamu lahir di weton pahing, mungkin benar ada bara api dalam dirimu. Namun ingat, api yang paling bermanfaat bukan yang membakar segalanya, melainkan yang menerangi jalan banyak orang. Saudara-saudaraku, setiap weton memiliki keistimewaan masing-masing. Jangan merasa lebih tinggi dan jangan pula merasa rendah diri. Jika kamu lahir di weton pahing, jadikan ini sebagai pengingat untuk terus belajar menjadi pribadi yang adil dan bijaksana. Karena kepemimpinan sejati bukan tentang menguasai orang lain, melainkan mampu menguasai diri sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan ini memberi manfaat dan wawasan. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan weton kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.